Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Saya Yeni Fitriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Banjarmasin. Salam bahagia untuk kita semua. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya CGP angkatan 11 Yeni Fitriani dan fasilitator Ibu Sri Widiningsi dan pengajar praktek Ibu Eni Marisa. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apa itu paradigma inquiry apresiatif? Paradigma inquiry apresiatif atau disingkat IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. IA menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode bagja. Adapun visi guru penggerak saya yaitu mewujudkan peserta didik yang religius, berteknologi, peduli lingkungan, serta berkarakter profil pelajar Pancasila. Sebelum kita ke prakarsa perubahan, kita akan merancang tindakan berdasarkan tahapan ATAP. A. Awal atau aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Awal atau aset. Sekolah memiliki fasilitas pendukung seperti 4 unit proyektor, 15 Chromebook, dan 10 komputer. Kemudian sekolah juga memiliki 4 orang tenaga pendidik bersertifikat pembatik level 3 dan 1 orang bersertifikat pembatik level 4. Tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi, teknologi dalam pembelajaran terhadap kurangnya motivasi peserta didik dalam belajar. Kemudian aksi. Yang pertama, menerapkan pembelajaran berbasis IT, memberikan permainan edukasi dengan memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, aktif mengikuti pelatihan dan pengembangan diri yang berhubungan dengan IT. Selanjutnya, pembelajaran. Perubahan yang diharapkan nanti adalah meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran, mengembangkan keterampilan digital dalam setiap pembelajaran. Dari rancangan tindakan berdasarkan tahap ATAP, maka tersusunlah prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan bagja. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, di mana bagja adalah B. Buat pertanyaan pertama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi bersama, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Tahapan pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan pertama, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah? Pertanyaan kedua, bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas pembelajaran? Kemudian, tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, melakukan asesmen diagnostik pada peserta didik. Yang keempat, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan IT teknologi sebagai sumber belajar yang fleksibel, mudah diakses dan meningkatkan interaktivitas pada peserta didik. Selanjutnya, yang A, ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya adalah, siapa guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajarannya di kelas? Yang kedua, teknologi apa saja yang digunakan dalam pembelajaran?
Yang ketiga, bagaimana proses penerapan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang keempat, bagaimana cara memilih teknologi yang tepat untuk pembelajaran. Kemudian, tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, mencari guru yang mahir dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Pertanyaan pertama, apakah pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Pertanyaan kedua, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika menerapkan pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, apa yang dirasakan peserta didik setelah semua guru menerapkan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi? Tindakan atau penyelidikan. Membuat lembar observasi untuk mengukur ketercapaian program pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik mahir dan terampil dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, berkolaborasi dengan guru lain atau rekan sejawat agar dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan pertama, apa langkah paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apa media yang digunakan dalam pembelajaran yang memanfaatkan teknologi? Yang ketiga, bagaimana cara agar semua guru memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran LKPD dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan reward kepada peserta didik yang memiliki keaktifan dan motivasi belajar yang tinggi. Yang keempat, memberikan pembelajaran atau pelatihan kepada guru atau rekan sejawat dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Yang kelima, saling support antara sesama guru, kepala sekolah melalui ruang kolaborasi. Selanjutnya, A. Eksekusi. Pertanyaan pertama, siapa yang bertanggung jawab memonitori kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat terlaksana secara rutin dan berkelanjutan sehingga meningkatnya motivasi belajar peserta didik? Yang kedua, kapan kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat dilaksanakan? Adapun tindakan atau penyelidikan. Yang pertama, kepala sekolah aktif melakukan pemantauan atau evaluasi secara teratur terhadap implementasi pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, membuat jadwal kegiatan belajar menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan pembelajaran berpihak kepada murid. Terima kasih, dadah, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.